kalau jalannya hancur kan bisa dibenerin. Pertanyaannya adalah kalau gubernurnya hancur, benerinnya gimana? Nah, itu pembahasan kita di konten Sila kali ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, selamat datang kembali di konten Sila, konten yang jadi tempat gue ngebahas politik eksklusif untuk member. Hanya rilis untuk umum kalau disetujui oleh 80% member ke atas, karena ya ini kan privilege ya untuk orang yang jadi member itu gue. Ketika gue rilis untuk umum harus disetujuin sama member juga. Biasanya kalau untuk kebaikan kemaslahatan umum terus dianggap tidak terlalu beresiko, biasanya diizinkan untuk rilis. Tapi oke, kita mau berangkatnya dari kejadian Pak Jokowi yang sidak ke Lampung ketika ngelihat ada banyak jalan di Provinsi Lampung yang rusak parah. Nah, seperti yang kita tahu, Gubernur Lampungnya itu kelakuannya kocak lah. Dari nggak tahu nama jalannya, terus ikut tepuk tangan waktu dibilang pemerintah pusat akan ikut benerin jalan. Ngomong sama Pak Basnya nggak nangkepin, terus bercanda-bercanda ngondek yang begitu-begitu, terus ada rakyat yang teriak ke Pak Jokowi baru dibenerin 2 hari yang lalu, terus sama gubernur gitulah, pokoknya jadi parah. Nah, terus ada pertanyaan oleh Joko Anwar yang menurut gue mewakili keresahan banyak orang. Sebenarnya gue udah sempet jawab di Siniar Hiduplah Indonesia Maya eksklusif di Noise. Cuman gue pikir ini sayang kalau misalkan nggak dibahas di YouTube, karena ya kan yang dengerin Noise bukan orang yang sama dengan yang nonton YouTube gue. Jadi gue pikir gue bikin di YouTube, abis itu tolong para member kasih tahu apakah ini boleh dirilis untuk umum. Pertanyaannya Joko Anwar adalah kenapa sih Pak Jokowi nggak copot aja gubernur ini? Kalau emang kerjanya jelek, kenapa nggak dicopot aja? Itu pertanyaan yang menarik sekali menurut gue. Karena banyak orang yang berpikir kayak, wah ini parah banget nih Joko Anwar, masa dia nanyanya kayak gitu? Nggak mungkin kan dia nggak ngerti politik. Padahal menurut gue bisa aja Joko Anwar nggak sepaham itu akan politik, kan sangat mungkin aja. Kalau film dia paham. Dan gue rasa ada banyak orang yang, bukan cuma gue rasa ya, pas gue cek emang ada banyak orang yang mempertanyakan hal yang sama, yang berarti banyak orang yang nggak paham jawabannya. Sebenarnya jawaban singkatnya adalah karena yang dipilih oleh rakyat hanya bisa diturunkan oleh rakyat. Dan malah bahaya sebenarnya kalau yang dipilih oleh rakyat bisa dicabut semaunya oleh presidennya. Bahaya. Gue coba untuk jelasin karena lu bilang bahayanya di mana, kan jelek Ji, kan gitu kan ya. Bahaya karena akan jadi presiden, artinya akan jadi dasar untuk kelak presiden lain nyopot seseorang yang dipilih oleh rakyat hanya karena dia tidak suka sama gubernurnya, atau gubernurnya nggak mau nurut dengan dia tapi untuk alasan yang salah gitu ya. Bahaya kalau misalkan presidennya bukan presiden yang benar gitu. Kita coba untuk tarik mundur aja ya. Sebenarnya sebelum eranya Pak SBY, kepala daerah itu dipilih secara tidak langsung oleh rakyat. Kalau sekarang kan dipilih secara langsung oleh rakyat, artinya rakyat yang milih gubernurnya siapa, bupatinya siapa, wali kotanya siapa, rakyat yang milih. Sebagaimana rakyat milih presidennya. Nah, kalau dulu dipilih secara tidak langsung, apa maksudnya dipilih secara tidak langsung? Kayak misalnya, gue lupa inget nih, tapi kalau gue salah, gue minta maaf. Nanti dari omongan gue lu baca-baca sendiri aja. Seingat gue, gubernur itu diangkat atau dipilih oleh presiden tapi lewat nama yang disodorkan oleh DPRD.
kalau gue nggak salah. Jadi DPRD sebagai perwakilan rakyat di provinsi tersebut itu nyodorin sejumlah nama, 3 gitu misalnya. Nama itu yang dilempar ke presiden, presiden milih maunya yang mana. Secara tidak langsung. Kalau bupati itu dipilih sama DPRD. Ya, DPRD sebagai wakil rakyat. Makanya dipilih secara tidak langsung oleh rakyat gitu. Karena lewat perwakilan rakyatnya. Kalau sekarang kan langsung oleh rakyatnya. Kenapa itu berubah? Karena pada masanya rakyat, pada masa maksudnya transisi ketika kemudian akhirnya jadi dipilih oleh rakyat di eranya Pak SBY, rakyat ngerasa DPRD-nya tidak mewakili kepentingan rakyatnya. DPRD-nya mewakili kepentingan partainya. Karena seperti yang kita tahu, berkat Ibu Megawati dan kebesaran hati Ibu Megawati untuk jujur kepada publik, setiap anggota partai politik adalah hamba bagi elit politiknya, bagi pimpinan partainya. Mau itu Pak Jokowi sekalipun, Pak Jokowi adalah petugas partai yang dikasih penugasan menjadi presiden. Sama kayak Pak Ganjar kemarin. Dalam pernyataannya, Bu Megawati, Pak Ganjar Pranowo ditugaskan, ditingkatkan penugasannya menjadi capres. Sehingga rakyat waktu itu merasa kesal karena kenapa yang lu sodorin namanya ini? Kenapa orang-orang ini? Kenapa ini yang dipilih? Kami nggak mau ini. Ini maunya siapa? Lu ngomong lu mewakilin gua? Atau mewakilin kepentingan partai? Karena seperti yang kita bisa prediksi, kekhawatiran banyak orang adalah biaya politik itu mahal untuk kampanye level kepala daerah, apalagi kampanye level presiden, sehingga butuh modalnya itu didapatkan pasca pemenangan. Dari mana tuh? Dari orang-orang yang nyetor ke partai. Semakin tinggi jabatannya, setoran ke partainya semakin tinggi, terus lewat proyek-proyek dan peluang-peluang yang diberikan. Sehingga untuk memuluskan itu semua ditaruhlah orang-orang yang mewakili kebutuhan partainya, kebutuhan elitisnya ketimbang kebutuhan rakyat. Itu gambaran pertama kenapa akhirnya dibalikin ke rakyat. Waktu itu bahkan mungkin sampai sekarang kekeresahannya adalah keresahan dari pihak elit politik ya, atau para partai politik. Rakyatnya siap nggak disuruh milih langsung? Cukup cerdas nggak? Cukup kritis nggak? Atau jangan-jangan cuma milih populernya aja gitu. Sebenarnya ini juga keresahan banyak aktivis sih. Tapi aktivis pada akhirnya sepakat mendingan kita pilih secara langsung, kemudian kita tumbuh secara kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelek adalah kenapa akhirnya kemudian dipilih langsung oleh rakyat, adalah kalau dipilih sama presiden, dia bertanggung jawab kepada presiden, sehingga si gubernur, dalam hal ini gubernurnya nurutnya sama presiden, bukan nama maunya rakyatnya. Yang berarti kalau misalnya ada gubernur dengerin maunya rakyat dan mau menjalankan sebuah kebijakan A karena diminta sama rakyat dan karena dibutuhkan sama rakyat, kalau presidennya nggak ngasih, nggak jalan itu. Karena dia bertanggung jawabnya sama presiden, dia tahu yang bisa nyopot dia presiden karena yang nunjuk dia presiden. Maka kalau seorang gubernur bertanggung jawabnya kepada presiden dan bukan kepada rakyat, habis itu kan jadi guliran kepentingan politik yang nggak ada ujungnya. Pertanyaannya, terus kalau misalnya dipilih sama rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, maka artinya apa? Atau lebih tepatnya, nah terus kalau misalkan dia jelek, kita bisa ngapain? Nah, gue ingetin lagi, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka dia bertanggung jawabnya langsung kepada rakyat. Yang berarti yang bisa menurunkan dia hanya rakyat. Gimana cara menurunkan kepala daerah? Gimana cara rakyat menurunkan kepala daerah? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan aksi massa besar-besaran
menunjukkan ketidaksetujuannya sampai level di mana kepala daerahnya memutuskan untuk oke, saya dengar apa maunya rakyat, saya mundur. Itu cara yang pertama. Ini lazim terjadi, ini juga pernah terjadi di Indonesia dalam level kepresidenan. Walaupun waktu itu presidennya yang milih juga masih secara tidak langsung ya, lewat wakil-wakilnya gitu ya. Maksudnya lewat wakil rakyat yang duduk di kantor MPR DPR. Tapi pada akhirnya rakyat minta Soeharto turun, Soeharto mendengar kondisi udah makin suram, kondisi rakyatnya nggak bisa dikelola, turunlah akhirnya. Presidennya juga ditinggal sama gengnya gitu. Nah itu juga berarti sama di sini di dalam konteks kepala daerah, kalau rakyatnya tidak mau ada dia, turun ke jalan semuanya. Yang jadi masalah adalah biasanya ketika rakyat kemudian turun ke jalan, protes, ingin supaya gubernurnya turun, itu datang dengan keresahan sosial, itu datang dengan kerusuhan massa. Dan setiap kali ada presiden atau kepala daerah atau pemimpin digulingkan oleh rakyat, yang walaupun semangatnya adalah semangat perjuangan dan untuk kebaikan, di setiap kali ada penggulingan kekuasaan, yang jadi korban duluan adalah justru rakyat kecil. Silakan baca-baca sendiri dan cari tahu sendiri, termasuk ketika Soeharto diturunin. Yang jadi korban adalah rakyat kecil duluan. Jadi kalau misalnya pedulinya adalah karena rakyat kecil, maka jalan ini tidak sebaiknya diambil, karena selalu ngorbanin rakyat kecil. Karena ketika gunjang-ganjing politiknya tidak stabil, akan berdampak kepada banyak hal, termasuk kepada ekonomi. Karena kan sebenarnya kan yang dibutuhkan itu kan kepastian hukum sama kepastian politik. Salah satunya berantakan, semuanya berkaitan ke bawah gitu. Nah terus kalau misalkan cara pertama itu nggak disukain untuk diambil, terus cara keduanya apa? Cara kedua untuk menurunkan seorang kepala daerah adalah dengan tidak memilih dia lagi. Yang berarti ketika ada pilkada lagi, jangan pilih orang yang sama, jangan pilih orang yang kira-kira akan sama dan seterusnya. Sedikit banyak, setuju atau tidak, teman-teman yang ada di Provinsi Lampung harus kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa waktu itu gue milih dia? Apakah karena gue nggak tahu apa-apa tentang dia, tapi gue terpaksa milih? Apakah karena gue tahu dia seperti apa, tapi ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang dia katakan? Ini mesti dicari tahu dulu. Atau kalau lu nggak milih dia, siapa yang milih dia? Kan gitu. Karena inilah yang namanya demokrasi. Banyak orang di Indonesia tidak sadar betapa kuatnya suara yang dia punya. Dia manfaatin semaunya aja, dia gunain semaunya aja. Dia milih hanya sekedar karena ikut-ikutan, karena nggak enak kalau ditanya kenapa nggak nyoblos gitu. Makanya gue selalu bilang, sebenarnya golput itu pilihan. Mendingan golput daripada milih tapi asal-asalan. Dan lebih baik milih daripada golput hanya karena malas. Jadi sebenarnya bukan golput atau milihnya, alasan golputnya apa, alasan milihnya apa. Tapi ini gue sadari tidak berlaku sama rakyat jelata gitu, rakyat bawah justru. Kemarin gue habis baca tweet, gue lupa dari tweetnya siapa. Tweetnya ini menjelaskan bahwa untuk rakyat kecil, mereka nggak bisa golput. Mereka harus milih kepala daerah yang akan memastikan keberlangsungan mereka. Kalau nggak, merekanya nggak hidup. Contoh, di beberapa provinsi di Indonesia ada rakyat kecil yang keberlangsungan hidupnya di situ nggak jelas, sering mau digusur, padahal itu haknya mereka, atau intinya pokoknya setiap kali kampanye pilkada, tempat mereka tuh selalu disamperin sebagai cara si calon kepala daerahnya nunjukin bahwa dia berpihak kepada rakyat. Habis itu enggak. Habis itu ternyata nggak dipeduliin gitu. Nah untuk kalangan-kalangan ini, mereka mau nggak mau harus bikin perjanjian politik. Ini kerap
kerap terjadi memang. Gubernur yang sekarang mau ngegusur mereka. Datang calon gubernur baru nih untuk melawan incumbent-nya, mau melawan petahana. Ditanya sama si rakyat kecil itu, kalau lu memastikan gue nggak digusur di masanya lu, gue akan pilih lu. Calon gubernurnya nanya dong, calon kepala daerahnya nanya dong, kenapa lu legit nggak ada di sini? Dijelasin dan segala macamnya. Gubernur bilang, oke, gue ngerti, oke, janji gue kalau gue ngejabat lu nggak gue gusur. Dan ini terjadi di beberapa kali kesempatan. Dan itulah alasan kenapa untuk banyak kalangan mereka tidak bisa golput. Karena kalau mereka golput dan kalau mereka tidak berpihak kepada orang yang akan membela keberlangsungan hidup mereka nggak hidup benar-benar. Tapi di luar itu, suara kita tuh sangat penting, suara lu tuh sangat penting. Di Gubernur Lampung kerasa banget, dan gue yakin sebenarnya di daerah-daerah lain kerasa juga. Cuman banyak yang nggak ngoceh aja. Banyak yang belum ketahuan. Ada juga gubernur-gubernur dan bupati-bupati atau wali kota yang nggak terlalu oke, tapi belum naik ke permukaan. Makanya video ini jadi penting untuk banyak orang. Gunakan pembelajaran ini untuk memastikan bahwa lain kali lagi ada kampanye pilkada, pilih dengan benar. Pilih dengan benar tuh yang penting ada alasan ya. Orang bisa nyalahin alasan gue milih Anies, orang bisa nyalahin alasan orang milih BTP, orang bisa nyalahin alasan orang lain milih Bobi misalnya di Medan, dan segala macam, ada banyak. Tapi yang penting milihnya tuh dengan alasan, nggak milihnya juga dengan alasan. Bertanggung jawablah dengan suara lu. Jangan golput karena males, golput karena tahu dan ngerasa suara lu terlalu berharga untuk dikasih kepada orang-orang ini. Tapi lu tahu itu datang dengan resiko, karena walaupun lu nggak milih, bukan berarti kemudian lu nggak kena getahnya. Banyak orang bilang, iya kan gue nggak milih, gue nggak ada tanggung jawab. itu tetap provinsi lu tetap tinggal di provinsi lu tetap tinggal di kota lu tetap tinggal di kabupaten lu. Milih nggak milih, lu kena dampaknya dari hasil pemilihannya. Jadi ingat aja itu, mana yang lebih mending untuk dilakukan. Karena milih nggak milih, lu tetap harus kritis sama kepala daerahnya. Kenapa? Karena lu tinggal di situ, Masian. Lu tuh tinggal di situ. Jadi nggak ada yang bilang, akan gue nggak milih orang ini, gue nggak ada tanggung jawab. Loh, lu tuh kritis bukan karena terhadap pilihan lu saja, sehingga ketika lu nggak milih dia terus lu nggak kritis. Lu kritis karena itu tempat tinggal lu. Siapapun yang akhirnya jadi ketua RT-nya lu milih, lu nggak ikut milih, atau lu milih orang yang lain, pada akhirnya kalau got lu bau pas di depan rumah lu mau ngomong apa? Kalau rumah lu banjir, lu mau ngomong apa? Kalau perumahan lu atau jalan rumah lu banyak pencurian, lu mau ngomong apa? Ya lu tetap kritis terhadap kepala daerah. Dalam hal ini RT tadi yang jadi contoh. Jadi cara yang terbaik menurut gue, dan ini terbaik juga karena membantu kita belajar dalam berpolitik secara lebih dewasa dan bijak, adalah dengan menurunkan gubernur dan kepala daerah yang kita nggak suka di kesempatan berikutnya. Bukan diturunin nama presiden. Karena kalau suatu hari nih, misalnya Pak Jokowi nyabut si gubernur ini, dan kita tepuk tangan kan, lalu suatu hari ada orang yang lu nggak suka jadi presiden, atau yang kita nggak suka jadi presiden, lalu presiden itu nyabut gubernur yang kita pilih, yang kita suka. Misalnya kejadian gubernur Lampung ini justru membuat kita lebih bijak dalam memilih. Kita tahu pilihan kita dan kita suka dengan pilihan kita. Udah bagus-bagus punya gubernur yang kita suka, dicabut sama nih orang. Terus kita protes kan? Terus presidennya bilang, waktu Jokowi boleh, kenapa sekarang gue nggak boleh? Boleh juga dong. Terus kita nggak bisa bilang, ya karena gue suka Jokowi, gue nggak suka lu. Ya nggak bisa. Ngeliat aturan tuh nggak kayak gitu. Masa aturan jadi berlaku kalau orangnya lu suka, terus aturannya nggak berlaku kalau orangnya nggak suka? Hukum kan nggak gitu cara dipraktekannya gitu. Berlaku untuk semua. Sama kayak kebebasan berpendapat, bukan berarti hanya untuk yang sependapat sama lu. Kebebasan berpendapat tuh kalau lu menggadang-gadangkan dan mengagung-agungkan kebebasan berpendapat, berarti termasuk orang yang gak sependapat sama lu. Nah, masalahnya di Indonesia tuh masih gitu. Katanya pro kebebasan berpendapat, tapi cuma sama yang sependapat. Nanti yang gak sependapat dibungkam mulutnya dengan banyak cara gitu.
Itu bukan pro kebebasan berpendapat. Sama, lu bilang lu pro dengan aturan ini ketika presidennya pilihan lu, atau ketika presidennya lu nggak suka, lu suka, nanti giliran lu nggak suka, lu nggak setuju. Nggak bisa gitu. Makanya sebaiknya tidak, jangan kasih presiden bisa cabut sembarangan hanya karena kita yang minta. Nanti suatu hari ada orang yang lu nggak suka ada di jabatan presiden, mau ngomong apa lu? Gitu. Semoga dia ada manfaatnya. Terima kasih banyak, dan kita ketemu di sila konten berikutnya. By the way, gue ingetin sekali lagi, 80% dari kolom komentar bilang setuju, gue rilis. Karena di sila sebelumnya ada banyak yang bilang nggak apa-apa rilis, tapi cuma 20%. Kalau 80% setuju rilis, gue rilis untuk umum. Karena rasanya sih kayaknya nggak terlalu menohok mana-mana, nggak sih? Banyak edukasinya. Tapi sekali lagi nih, adalah haknya member gue. Terima kasih banyak. Bye-bye. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Panji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Syap? Begini coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng teng, teng teng. Assalamualaikum.